Shalom. Puji syukur kepada Tuhan karena kami kembali dapat menyapa sahabat GKI Gaza. Bersama saya Karmelia Juliani, inilah Warta Lisan GKI Gayung Sari 27 Februari 2022. Kami mengundang jemaat dan simpatisan bergabung dalam Teduh Pagi bersama Tuhan. Teduh Pagi minggu ini ditayangkan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 pukul 6 pagi di channel YouTube GKI Gayung Sari. Dilayani oleh Penatua Yunis P. Sumarso. Ibadah Rabu Abu ditayangkan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 pukul 7 malam. Bertema Menolak Saleh yang Salah. Dipimpin oleh Pendeta Andreas Catur Wismantono dari GKI Darmo Permai melalui channel YouTube GKI Gayung Sari. Rabu Abu adalah perayaan pembuka minggu-minggu Prapaskah yang merupakan lambang dari pertobatan para jemaat, di mana umat Nasrani merayakannya dengan beribadah dan diberikan tanda salib dengan abu. Berkenaan pelaksanaan ibadah diadakan secara online karena pandemi, maka tidak ada penorehan abu pada jemaat. Majelis Bidang 2 menerima donasi Alkitab, buku renungan, dan literatur Kristen untuk disumbangkan bagi Oma dan Opa di Gria Werda, Jambangan. Sekian Warta Lisan untuk minggu ini. Marilah kita menjaga kesehatan diri dan sekitar kita, serta tetap menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah GKI Gayung Sari. Ibadah minggu ini adalah ibadah minggu transfigurasi dan tukar pelayanan mimbar GKI SW Jatim. Mari kita mempersiapkan hati untuk memasuki hadirat Tuhan. Jemaat, saya undang bangkit berdiri di tempat kita masing-masing, bersama kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 2, bait 1 sampai yang ketiga. Suci, suci, suci.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah online ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya di awal kebaktian ini menyampaikan salam dari Jemaat GKI Pondok Chandra Indah kepada seluruh Jemaat GKI Gayung Sari. Salam kenal, saya Penatua Fajar Junianto yang saat ini sedang melayani sebagai calon pendeta di GKI Pondok Chandra Indah. Umat yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah Minggu Transfigurasi, di mana kita memperingati sebuah peristiwa, di mana Kristus dimuliakan, Kristus yang berubah rupa, yang sedemikian rupa, hari ini akan kita rayakan. 1 minggu sebelum kita akan bersama-sama memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Mari kita nyatakan kasih-Nya bahwa Dialah yang tak terhampiri terang tahtanya, tetapi dalam putranya telah dikenal, baginya lah hormat dan kuasa kekal. Mari kita datang kepada Tuhan mengakui segala dosa kesalahan kita. Bapa yang Maha Kasih, sesungguhnya kasih-Mu itu sungguh nyata dalam kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu. Kasih Tuhan yang sedemikian luas, kasih Tuhan yang sedemikian tak terbatas di dalam kehidupan kami. Tapi saat ini ya Tuhan, di dalam peringatan Minggu Transfigurasi, tengoklah dan periksalah diri kami ya Tuhan. Karena ketika kami menyadari bahwa kasih Allah itu sungguh tak terbatas, seringkali kami melupakan kasih Allah itu. Kami hidup menurut kemauan kami sendiri. Kami melupakan apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami, ya Tuhan. Kami datang mengakui dan menyesali segala dosa kami. Segala tindakan yang kami lakukan, yang justru membatasi karya kasih Allah, yang justru membatasi kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia. Ampuni kami, ya Allah Roh Kudus. Tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang dimuliakan, kami datang mengakui segala dosa kesalahan kami.
Amin. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Marilah kita semua berdiri dan menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Damai Tuhan beserta kita. Adalah hal yang tak ku tahu, ada tempat tak ku kenal, namun ku tahu, yakin benar, Tuhan kekal hadir tetap di hatiku. Nyata tetap di hatiku, hadir tetap dan menyucikan jiwaku, dan kasih-Nya murni kudus. Tuhan kekal hadir tetap di hatiku, nyata tetap di hatiku, hadir tetap dan menyucikan jiwaku, dan kasih-Nya murni kudus. Tuhan kekal hadir tetap di hatiku. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan memohon pertolongan Roh Kudus di dalam pemberitaan sabdanya. Bapa yang Maha Kasih, di tengah masa-masa sulit yang saat ini sedang kami rasakan dan kami hadapi, sungguh kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan suara Tuhan yang terus-menerus akan menuntun dan juga memelihara kami. Karena itu, ya Allah Roh Kudus, pimpinlah setiap kami. Terangilah diri kami ketika kami akan bersama-sama membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Di tengah kelemahan dan keterbatasan kami, buatlah kami menjadi paham, menjadi mengerti, dan terlebih Tuhan memampukan kami untuk kami melakukan apa yang sesungguhnya menjadi isi hati Tuhan yang hendak Tuhan nyatakan kepada setiap kami saat ini. Meskipun kami terpisah secara tempat, tetapi kami percaya bahwa persekutuan di dalam Tuhanlah yang akan terus-menerus menyatukan kami di dalam kehendak Tuhan yang akan kami temukan di dalam pemberitaan sabda Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Lukas 9, ayat 28 sampai 43. Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayat 28 sampai 43.
Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Beberapa minggu ini ada sebuah postingan yang menarik di media sosial kita terkait dengan kehadiran corona yang ada di sekeliling kita. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang di rumah juga banyak yang sudah mengetahui postingan yang saya maksud. Postingannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika corona varian alfa dan beta itu hadir, saat itulah terjadi kelangkaan masker dan hand sanitizer. Ketika varian delta hadir, saat itulah terjadi kelangkaan tabung oksigen. Tentu kelangkaan-kelangkaan itu bisa dipahami. Yang sulit dipahami adalah ketika varian Omikron itu hadir seperti hari-hari ini, postingan itu menyebutkan mengapa justru yang langka itu adalah minyak goreng. Gitu ya.
Kenapa yang langka itu justru malah minyak goreng? Apa hubungannya? Apa kaitannya? Kalau yang lain bisa dipahami begitu ya, tapi yang satu ini apa hubungannya? Lalu kemudian kalau kita baca komentar netizen itu mengatakan bahwa ya bisa jadi memang yang langka itu minyak goreng supaya tidak banyak orang makan gorengan lalu kemudian batuk-batuk gitu ya. Lalu kemudian dianggap sakit terkena varian Omikron. Begitulah tanggapan netizen di dalam postingan itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian postingan yang kita bisa lihat di media sosial ini dibuat dalam rangka menyambut gitu ya ulang tahun corona yang ketiga di Indonesia minggu depan. Kalau kita boleh berkaca dalam sejarah kan minggu depan adalah tahun ketiga. Karena awal Maret di tahun 2020 disitulah pemerintah mengumumkan corona sudah masuk di Indonesia. Dan semoga tahun ini adalah ulang tahun corona yang terakhir gitu ya. Harapan kita semua. Nah Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan, kelangkaan dalam situasi yang tadi ada dalam postingan di media sosial itu sebenarnya dengan mudah bisa kita pahami mengapa bisa terjadi. Tentu ada banyak faktor, ada banyak hal yang bisa menyebabkan. Tapi salah satu sikap yang jelas-jelas ikut andil sehingga menyebabkan suatu kelangkaan adalah keinginan pribadi untuk memiliki sesuatu dalam jumlah banyak. Entah untuk dijual kembali dengan harga yang tidak masuk akal, ataupun juga hanya untuk dinikmati atau dipakai untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Ya, artinya ada motif untuk mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya, memanfaatkan situasi yang ada, tetapi juga sekaligus motif untuk membuat dirinya merasa lebih aman. Kalau punya lebih banyak, kalau menimbun lebih banyak di tengah situasi sulit yang sedang terjadi. Model monopoli seperti ini jelas memanfaatkan situasi untuk memuaskan dirinya sendiri. Hanya peduli pada dirinya sendiri sehingga ketika ada orang lain yang juga punya kebutuhan yang sama, mereka jadi sulit untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Sikap yang jelas tidak bisa dibenarkan. Nah itulah juga Bapak Ibu sekalian umat yang dikasihi Tuhan yang sebenarnya hendak dilakukan oleh Petrus ketika dia punya niat mendirikan kemah bagi Yesus, Musa, dan Elia. Kebahagiaan yang dia rasakan atas kemuliaan yang dia lihat, dia ingin nikmati dan monopoli dengan mendirikan kemah. Supaya dia bisa lebih lama lagi merasakan kebahagiaan itu. Dalam sejarah Israel, Bapak Ibu sekalian, memang kemah bisa menjadi tempat kehadiran Allah. Kemah suci itu menjadi tempat kehadiran Allah sebelum Israel membangun bait suci. Kemah menjadi tempat di mana bangsa Israel itu merasakan dan mengalami karya Allah yang menuntun dan memelihara bangsa itu. Karena itulah Petrus juga ingin mendirikan kemah di atas gunung itu. Padahal semestinya karya Allah itu bukan hanya untuk dinikmati Petrus seorang di atas gunung itu. Banyak orang yang juga ingin menikmati kebahagiaan seperti yang dialami Petrus. Misalnya saja seorang anak yang kerasukan. Dalam bacaan kita tadi, jika Petrus itu hanya bertahan di atas gunung, menikmati kebahagiaan dan sukacita kemuliaan Allah, dan tidak mau turun gunung, maka pribadi-pribadi yang menderita seperti anak itu tidak akan pernah mengalami karya Allah yang memulihkannya.
Minggu ini adalah Minggu Transfigurasi. Memperingati kemuliaan Kristus saat Kristus berubah rupa, sebagaimana bacaan yang tadi kita baca. Kemuliaan itulah yang semestinya tidak kita nikmati sendiri, seperti kemauan Petrus, tetapi kita harus menyadari bahwa banyak orang juga membutuhkan kehadiran Allah. Banyak orang juga membutuhkan karya Allah, sehingga kemuliaan Allah itu kemudian dinyatakan seluas-luasnya di dunia. Kemah Allah itu bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi kemah Allah itu seluas dunia. Seluas dunia yang membutuhkan kehadirannya. Ketika saya dan juga saudara bersedia menyatakan kehadiran Allah itu bagi sesama. 3 hal yang ingin saya bagikan sebagai pesan penting di dalam Minggu Transfigurasi ini. Yang pertama adalah dengarkanlah Dia. Dengarkanlah Yesus, anakku yang kupilih. Sebagaimana suara yang terdengar dari dalam awan itu, kita harus mendengarkan Yesus, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Itu artinya saudara-saudara sekalian, kita berhenti mendengarkan suara kemauan kita sendiri. Kita berhenti mendengarkan suara ego kita. Kita berhenti mendengarkan suara keinginan kita yang hanya peduli pada diri kita sendiri. Mendengarkan Yesus berarti kita berhenti mendengarkan suara yang membuat kita tidak berempati kepada sesama yang sedang menderita. Mendengarkan Dia, mendengarkan Yesus. Itu berarti kita berhenti mendengarkan suara yang hanya ingin memanfaatkan situasi untuk mengeruk, untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya. Tapi tidak peduli pada orang lain yang sedang menderita. Mendengarkan Yesus, mendengarkan Dia, anak Allah yang dipilih, itu berarti kita berhenti dari semuanya itu, beralih, berfokus pada apa yang Tuhan mau, bukan pada apa yang kita mau. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita mampu mendengarkan suaranya adalah dengarkanlah Dia dalam doamu. Injil Lukas mencatat bahwa peristiwa transfigurasi itu terjadi manakala Yesus membawa para murid naik ke atas gunung untuk berdoa. Itu artinya sebagaimana Yesus yang mengawali peristiwa kemuliaan dan kehadiran Allah di dalam doanya, maka mulailah dengarkan suaranya itu di dalam doa-doa kita. Lewat doa-doa kita lah kita ini menyatakan kerendahan hati kita, kerendahan diri kita di hadapan Allah. Lewat doalah kita ini menundukkan diri kepada Allah. Lewat doalah kita ini mengakui dan menyesali segala ketidakpedulian kita terhadap sesama yang sedang menderita. Lewat doalah kita ini meninggalkan semua suara-suara yang hanya berpusat pada diri, kemauan, dan kepuasan kita saja. Lewat doalah kita ini mencari dan menemukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan lewat doalah kita ini menyatakan kesediaan kita untuk diutus menyatakan karya Allah bagi sesama dan dunia. Sebagaimana Yesus di awal peristiwa transfigurasinya, Dia juga memulainya dalam doa. Lewat doalah kita mengaku bahwa kita ini memang membutuhkan kuasa Allah, pertolongan Allah
untuk melakukan tugas perutusan di tengah-tengah dunia yang memang tidak mudah. Sehingga lewat doalah kita diteguhkan, kita dikuatkan, kita dimampukan untuk menyatakan kemah Allah yang seluas dunia. Kemah Allah yang bukan hanya untuk kita nikmati sendiri saja, tapi kemah Allah yang juga kita bagikan, dirikan di tengah-tengah dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dengan isi doa-doa kita hari ini? Saya kira Minggu Transfigurasi ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk memeriksa diri kita, mengintrospeksi diri kita, doa-doa kita. Apakah doa-doa kita sudah menyatakan kesediaan kita untuk tunduk pada kehendak Allah? Ataukah jangan-jangan doa-doa kita hanya berisi permintaan-permintaan, permohonan-permohonan yang ujungnya hanya untuk memuaskan keinginan kita sendiri saja? Mari kita renungkan apakah yang hari-hari ini menjadi isi doa-doa kita. Apakah doa kita sudah menjangkau pergumulan sesama? Ataukah jangan-jangan doa saya dan saudara hanya berisi permintaan-permintaan untuk memuaskan diri kita saja? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah Dia. Dengarkanlah Yesus yang mengajakmu turun gunung dan berkarya. Injil Lukas memberikan kesaksian kepada kita apa isi percakapan antara Yesus, Musa, dan Elia. Mereka bercakap tentang karya Yesus di Yerusalem yang akan segera tergenapi. Kita semua tahu apa yang menjadi karya Yesus di Yerusalem yang dimaksudkan di situ, yaitu karya penebusan dosa manusia. Itu artinya saudara-saudara sekalian, suara Yesus adalah suara anak Allah yang sebentar lagi akan menghadapi penderitaan dan kematiannya, supaya rencana keselamatan Allah itu tergenapi. Dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, ketika kita mendengarkan suara Yesus, maka suara Yesus bukanlah sebuah undangan untuk hidup dalam kenyamanan diri sendiri saja. Tetapi mendengarkan Yesus, mendengarkan Dia, itu artinya sebuah undangan bagi kita juga untuk siap menderita, siap berkorban bagi sesama. Supaya kasih Allah itu, kemah Allah itu makin dinyatakan di seluruh dunia. Dalam konteks inilah saudara-saudara sekalian kita memahami bahwa peristiwa transfigurasi itu bukan hanya bicara tentang kemuliaan, tetapi juga penderitaan. Karena itulah Minggu Transfigurasi diperingati 1 minggu sebelum Minggu Prapaskah yang pertama. Transfigurasi bukan hanya bicara tentang kemuliaan, tetapi juga penderitaan. Undangan bagi kita untuk bukan saja hidup dalam kenyamanan diri sendiri, tetapi sebagai sebuah undangan perutusan untuk siap rela menderita, rela berkorban bagi sesama dan dunia. Karena itulah saudara-saudara sekalian, Injil Lukas mencatat bahwa Yesus itu tidak merespon apa yang menjadi kemauan Petrus. Yesus tidak menanggapi apa yang menjadi niat Petrus untuk mendirikan kemah di atas gunung. Yang menarik adalah justru Yesus kemudian mengajak mereka turun gunung. Tidak berdiam di atas gunung. Diajak turun gunung para murid itu untuk menghadapi realita dunia yang memang saat itu juga sedang menderita. Bahkan ketika mereka turun gunung, penderitaan itu semakin nyata.
ketika mereka melihat ada seorang anak yang sedang menderita karena kuasa jahat. Yesus mengajak muridnya dan kita semua untuk tidak berdiam, menikmati kemah kehadiran Allah di atas gunung. Tetapi kehadiran Allah itu harus dinyatakan bahkan dalam kesediaan untuk mengalami resiko menderita. Sebagaimana Yesus yang juga menderita. Dan Injil Lukas memberi kesaksian bagaimana kemudian respon orang banyak itu melihat karya Allah bagi anak itu. Di ayat 43 disebutkan, maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Bukan hanya Petrus yang takjub, tetapi banyak orang semakin memuliakan Allah. Mari kita bayangkan, kalau seandainya Petrus hanya berdiam diri saja, menikmati kemuliaan, menikmati kebahagiaan itu di atas gunung untuk dirinya saja. Bagaimana anak itu kemudian bisa mendapatkan pemulihan? Bagaimana kalau seandainya Petrus itu hanya memonopoli karya Allah? Pastilah banyak orang tak dapat menyaksikan dan mengalami kehadiran Allah. Satu kali saudara-saudara sekalian, bendahara gereja melaporkan bahwa di akhir tahun ini ada sisa anggaran yang cukup besar. Singkat cerita, saudara-saudara sekalian, banyak anggota jemaat yang mengetahui hal itu, lalu kemudian mengusulkan sebuah ide kepada pendetanya. Pak Pendeta, gereja kita ini kan dapat berkat yang luar biasa tahun ini. Kita punya sisa anggaran yang banyak. Kami punya ide, Pak Pendeta. Apa itu idenya? Bagaimana kalau dana itu kita pakai saja untuk membangun sebuah menara lonceng? Bukankah gereja kita ini belum punya menara lonceng yang seperti gereja-gereja lain punya? Gereja kita pasti makin indah loh Pak Pendeta. Pasti makin bagus. Pasti makin dikagumi banyak orang. Betul Pak Pendeta, itu ide yang bagus. Wah, itu umat yang lain, jemaat yang lain kemudian mendukung ide atau gagasan itu. Pendeta itu kemudian terdiam sejenak lalu berkata, baik, saya kira itu ide yang bagus, tapi saya akan pertimbangkan lebih dulu. Saya perlu waktu untuk itu. Nah, ketika pendeta itu mempertimbangkan usulan itu, saudara-saudara sekalian, beberapa hari kemudian terjadilah wabah penyakit yang merebak di daerah itu. Luar biasa dampaknya. Bukan hanya anggota jemaat yang menderita, tetapi juga banyak anggota masyarakat yang ada di sekitar gereja juga terkena wabah itu. Banyak orang yang membutuhkan bantuan saat itu. Nah, melihat situasi seperti itu, kemudian pendeta itu berkata kepada anggota jemaatnya, kita tidak akan memakai sisa anggaran untuk membangun menara lonceng. Kita akan pakai anggaran itu untuk membantu anggota jemaat dan anggota masyarakat yang sedang terkena wabah. Semoga tahun-tahun depan ada berkat Tuhan lagi untuk membangun menara lonceng. Mendengar keputusan itu, banyak anggota jemaat yang kemudian menjadi kecewa. Nah, singkat cerita, saudara-saudara sekalian, beberapa hari kemudian, akhirnya banyak orang yang tertolong dengan bantuan yang dikerjakan oleh gereja itu. Banyak orang yang berterima kasih, bukan hanya anggota jemaat, tetapi masyarakat luas berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh gereja itu. Satu malam, saudara-saudara sekalian, pendeta itu bermimpi dan dalam mimpinya dia mendengar sebuah suara perkataan, anakku, loncengmu sungguh merdu
dan indah. Banyak orang menikmati bunyinya dan memuliakan namaku. Pendeta itu kemudian terbangun, saudara-saudara sekalian, dan merenungkan apa arti perkataan itu. Nah, dalam perenungannya itulah dia menemukan bahwa lonceng yang dimaksud bukanlah lonceng fisik. Karena gereja itu tidak jadi mendirikan menara lonceng. Jadi pastilah bukan lonceng fisik seperti menara lonceng. Dia sekarang memahami karya kasih yang dilakukan oleh gereja bagi yang sedang menderita itulah yang menjadi suara lonceng yang merdu dan indah. Dan bunyi lonceng itu kini tidak hanya dinikmati anggota jemaat, tidak hanya dinikmati di gereja saja, tidak hanya terbatas di dalam gereja saja, tetapi indahnya bunyi lonceng itu, merdunya suara lonceng itu, juga didengar oleh banyak orang. Banyak orang di banyak tempat, sehingga banyak orang kemudian memuji Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Sudahkah kita sungguh-sungguh mendengarkan Yesus? Atau justru hanya mendengarkan kemauan, keinginan diri kita sendiri yang justru membatasi kehadiran Allah bagi sesama. Ketika kemauan kita, keinginan kita hanya berfokus pada kepuasan diri kita, sehingga kita tidak lagi menjadi empati pada penderitaan sesama kita. Kalau hari ini Tuhan masih menyatakan berkat-Nya, kasih-Nya kepada saudara dan saya, bukankah itu adalah karya Allah yang semestinya juga kita bagikan, kita wartakan kepada sesama yang sedang menderita? Ketika hari ini dunia masih terluka karena pandemi yang masih merajalela, maukah kita turut mendirikan kemahnya bagi sesama, kemahnya yang seluas dunia? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita berdiri dan mengakui iman percaya kita dengan mengatakan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati,
dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal, kami muliakan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan yang kasih-Nya sungguh luas, sungguh tak terbatas. Saat ini kami membawa berbagai pergumulan yang ada di sekitar kami. Sebagai wujud kepedulian, empati kami kepada mereka yang sedang menderita. Kami percaya bahwa kemah Tuhan, kasih Tuhan, kehadiran Tuhan mampu merengkuh, mampu menjangkau segala kesulitan dan penderitaan yang saat ini sedang kami hadapi. Ataupun juga yang saat ini sedang dihadapi oleh saudara-saudara kami. Kami mohon, ya Allah, nyatakanlah kasih-Mu, nyatakanlah hikmat-Mu bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Di tengah situasi pandemi yang saat ini masih kami hadapi, satu hal ya Tuhan, yang hendak kami mohonkan, biarlah melalui segala hal yang saat ini diupayakan, baik itu oleh pemerintah, baik itu oleh tenaga kesehatan, maupun oleh kami semua sebagai bangsa dan juga negara Indonesia. Biarlah itu menjadi cara Tuhan untuk memelihara bangsa kami. Biarlah melalui setiap hal yang saat ini diupayakan, semua menjadi kasih sayang Tuhan yang akan menolong bangsa negara kami ini keluar dari krisis pandemi yang saat ini kami hadapi. Karena itu ya Tuhan, tolonglah, nyatakanlah kehadiran Tuhan yang memulihkan bagi mereka yang saat ini sedang menderita karena terpapar COVID-19. Di dalam rasa sakit, di dalam kelemahan fisik, kami percaya Tuhan menguatkan, Tuhan menolong melalui setiap segala usaha medis yang dilakukan oleh tenaga medis, maupun juga melalui setiap obat-obatan, setiap istirahat. Kami percaya itu semua Tuhan pakai untuk menyatakan kasih sayang, pemulihan, dan penyembuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan bangsa dan juga negara kami di situasi krisis yang saat ini masih kami hadapi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan saat ini. Khususnya untuk GKI Gayung Sari. Di dalam peribadahan secara online yang kembali lagi harus kami lakukan. Kami percaya persekutuan di dalam Tuhanlah yang akan terus mengikat kami, mengeratkan kami di tengah masa-masa sulit yang kami hadapi. Kami menyerahkan seluruh kehidupan bergereja di tempat ini, apa yang menjadi pergumulan sekaligus pengharapan, kami tetap berpegang teguh pada iman percaya bahwa Kristuslah Sang Kepala Gereja. Engkaulah yang empunya GKI Gayung Sari. Dengan segala hal yang saat ini direncanakan, kami percaya Tuhan bisa memakainya untuk menjadi sarana bagi jemaat semakin tumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Biarlah majelis jemaat dan seluruh badan pelayanan di tengah situasi krisis yang saat ini dihadapi, boleh terus tetap bersehati, sepikir, tetap bersama-sama melangkah menjadi berkat. Kami percaya kemah Allah
yang seluas dunia itu, biarlah senantiasa menjadi panggilan GKI Gayung Sari untuk terus-menerus menyatakan cinta kasih Allah, menyatakan karya kasih Allah yang memang sungguh tak terbatas itu. Tolonglah kami ya Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Juga bagi GKI Sinode Wilayah Jawa Timur, biarlah jemaat-jemaat yang ada di dalamnya pun juga bergandeng tangan, bersehati sepikir, mencari berbagai cara untuk bersama-sama menghadapi situasi krisis yang saat ini dihadapi. Sehingga iman jemaat boleh tetap terbina, boleh tetap bertumbuh, bahkan di tengah masa pandemi ini. Hamba-Mu ya Tuhan juga berdoa bagi umat-Mu yang saat ini sedang mengalami berbagai pergumulan, entah itu dalam pekerjaan, dalam kehidupan berumah tangga, dalam studi, dalam mencari pasangan hidup, dalam merindukan momongan. Kami percaya ya Tuhan, Tuhanlah yang akan senantiasa terus-menerus menguatkan umat Tuhan yang saat ini terus berharap kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, pergumulan yang saat ini sedang dihadapi menjadi sarana, menjadi cara Tuhan untuk semakin menunjukkan kehadiran Tuhan, menunjukkan segala karya Tuhan yang memang sungguh tak terbatas, yang melampaui segala pergumulan umat, yang melampaui segala hal yang saat ini menjadi persoalan yang sedang dihadapi umat-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan jemaat di GKI Gayung Sari. Biarlah di tengah-tengah masa krisis ini kami percaya harapan dan senantiasa kerinduan untuk tetap bertumbuh di dalam iman Tuhan karuniakan, Tuhan tambahkan senantiasa. Ini ya Tuhan yang menjadi seru doa kami, yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Kepada jemaat diberikan kesempatan untuk menyatakan persembahan syukurnya, dan marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA cabang Diponegoro atas nama GKI Gayung Sari, atau dapat diberikan melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital melalui scan QRIS yang tertera dan menginformasikan ke admin kantor gereja untuk keperluan administrasi. Persembahan dapat pula diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja dalam amplop tertutup dan diberi keterangan nama dan nominal. Dalam rangka tukar pelayanan mimbar GKI Sinode Wilayah Jawa Timur, maka dalam kebaktian hari ini, jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan khusus untuk mendukung program pendidikan GKI SW Jatim. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA GKI Gayung Sari dengan memberi nominal akhir 1. Contoh 1000001. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita membawa persembahan ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk karya kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Terlebih untuk persembahan yang boleh kami berikan kepadamu ya Bapa. Biarlah kami bisa mengelolanya dengan baik dan berikan tanggung jawab yang sungguh-sungguh ya Bapa untuk kepada majelis untuk bisa mengelola persembahan ini dengan baik ya Bapa untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan yang belum sempurna ini Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Terima kasih Tuhan, dan ajarkan kepada kami untuk kami bisa menghitung hari-hari kami hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau yang Allah Bapa kami, sembah syukur padamu naik.
Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, hiduplah dalam damai sejahtera, dan lakukanlah firman-Nya. Kini bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.